Apakah kalian pernah mendengar Pompei? Kota yang pernah ramai pada zaman Romawi kuno, yang kini tinggal menyisakan puing-puing, berada di dekat kota Napoli, Italia. Saat ini, Pompei adalah saksi bisu bagaimana dahsyatnya Gunung Vesuvius meluluhlantahkan sebuah peradaban yang pernah berjaya pada masanya. Dan Pompei yang sekarang hanyalah reruntuhan, hanya menyisakan sebuah julukan kota maksiat yang oleh banyak orang dikaitkan dengan kisah salah satu kaum yang dibinasakan di zaman Nabi. Seperti apa kisahnya? Simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Negeri Pompei dulunya berada dekat kota Napoli, Italia, yang konon dikenal sebagai daerah kemaksiatan, di mana orang-orang tidak dapat membedakan antara rumah bordil dan rumah tempat tinggal. Satu-satunya pembeda ditunjukkan oleh hiasan alat kelamin pria atau sebuah payudara dalam ukuran asli yang tergantung di depan pintu rumah bordil. Ini berangkat dari kepercayaan mereka sebagai penyembah dewa Mitras. Kepercayaan Mitrei di mana mereka percaya bahwa organ seksual dan persetubuhan tidak seharusnya disembunyikan, melainkan harus dipertontonkan secara terang-terangan. Lalu, pada tahun 62 Masehi, kaum Pompei dibinasakan oleh lahar panas dari letusan Gunung Vesuvius. Gempa bumi ini merusak seluruh kota hingga kembali dibangun pada tahun 79 Masehi. Masih di tahun yang sama, Gunung Vesuvius kembali mengalami erosi yang sangat dahsyat yang akhirnya mampu menghilangkan kota itu dalam satu malam. Di dalam tragedi ini, tidak ada satu orang pun yang selamat dari letusan gunung tersebut. Dan diperkirakan, letusan itu memakan korban sejumlah 10.000 hingga 25.000 nyawa. Dahsyatnya letusan gunung ini dalam beberapa menit saja dapat menutupi semua hunian dalam sekejap. Sedangkan menurut ilmuwan dari University Federico II of Naples, Profesor Pier Paolo Petron mengatakan, lahar yang dihasilkan berupa aliran piroklastik dan suhu endapan vulkanik yang rendah mengubah manusia menjadi mengeras seperti batu. Berdasarkan analisisnya lokasi dan laboratorium terhadap tulang manusia dan hewan, korban erupsi Vesuvius terpapar suhu antara 200 hingga 600 derajat Celcius dengan jarak hingga 15 km. Dan abu vulkaniknya mengisi rongga yang terbentuk di sekitar jenazah saat daging mereka perlahan-lahan menghilang. Setelah terkubur selama 1600 tahun oleh debu vulkanik, akhirnya ditemukan kembali oleh arkeolog modern secara tidak sengaja. Hingga sekarang, penemuan terus terjadi dan kota Pompei pun terus diteliti. Pada tahun 2018 lalu, tim arkeolog menemukan kerangka tulang yang tertindih oleh batu tepat di atas kepalanya. Posisi kerangka yang diperkirakan berusia di atas 30 tahun tersebut hanya terlihat bagian pinggul ke bawah. Tim arkeolog menduga bahwa kerangka itu adalah milik salah seorang warga Pompei yang mencoba melarikan diri setelah letusan Gunung Vesuvius. Lalu, sejak kapan kota ini dianggap sebagai kota yang terkutuk? Dikutip dari dream.co.id, beredar surat kabar Italia Corriere della Sera tentang pariwisata yang mencuri artefak bersejarah di Pompei, namun memutuskan untuk mengembalikannya karena barang yang mereka ambil dianggap telah dikutuk. Sontak, hal ini membuat orang-orang bertanya-tanya. Ternyata, selama ini beberapa tahun terakhir, terdapat 100 paket berisi barang-barang dari reruntuhan Pompei telah dikirim kembali beserta sebuah surat. Di dalam surat itu, para pemilik barang mengaku hidup mereka dihantui berbagai masalah setelah mencuri barang-barang di kota Pompei. Salah satunya datang dari kisah seorang pria dari Spanyol. Ia mengakui telah mengembalikan beberapa item seperti patung perunggu. Ia menceritakan bahwa setelah mencuri barang tersebut, ia dan keluarganya mendapatkan sesuatu yang buruk dan telah merusak keluarganya. Kisah lainnya juga dirasakan seorang wanita asal Inggris yang telah mengembalikan genteng dari curian orang tuanya. Mirisnya, setelah mencuri genteng itu, orang tuanya pun meninggal dunia. Ia pun mengklaim bahwa penyebab kematian tersebut karena barang dari kota Pompei itu. Sejak saat itulah, banyak yang meyakini bahwa Pompei adalah kota yang terkutuk. Sebelumnya banyak yang mengira bahwa kota Pompei adalah lokasi dibinasakannya kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum itu dikenal sebagai sebutan kaum Sodom. Kaum ini merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral. Mereka tidak memiliki agama, kemanusiaan yang beradab, dan belas kasihan. Juga pencurian dan perampasan harta sudah menjadi kebiasaan sehari-hari mereka.
dan pemegang kekuasaan juga dilakukan secara tidak adil, yang dimana orang yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan. Parahnya lagi, mereka selalu melakukan maksiat seperti melakukan seks dengan lawan jenis, laki-laki dengan laki-laki, begitupun perempuan dengan perempuan alias lesbi. Kisah tentang kaum Sodom ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu melakukan perbuatan fahsyah yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Namun, jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Usirlah mereka dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Quran Surat Al-A'raf ayat 80-82. Nabi Lut alaihissalam telah memberikan peringatan kepada umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, peringatan itu ditolak mentah-mentah oleh mereka. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada kaum Sodom dengan hadirnya gempa bumi, guncangan begitu besar, hingga membuat kaum Sodom tewas tertimbun reruntuhan. Begitupun dengan istri Nabi Lut yang durhaka kepadanya. Pompei adalah contoh jelas bagaimana azab Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlihatkan. Dalam surat Qaf ayat 36 menjelaskan, "Dan berapa banyakkah umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Apakah mereka mendapatkan tempat lari dari kebinasaan?" Sahabat kuno yang beriman, dimusnahkannya kota tersebut karena perilaku buruk dari masyarakatnya sendiri. Hal inilah memicu kemurkaan Sang Pencipta sehingga ia hanya dikenang sebagai kota maksiat. Demikianlah penjelasan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.